Hai smart people, tahukah kamu siapakah sebenarnya Jayabaya? Dengan ramalannya yang viral baru-baru ini karena meramalkan masa depan Nusantara. Dengan beberapa kejadian-kejadian yang disangkut pautkan oleh masyarakat dengan ramalan Jayabaya atau yang lebih dikenal dengan ramalan Jayabaya. Contohnya adalah gunung yang meletus belum lama ini. Lalu, siapakah sebenarnya Jayabaya? Tapi jangan lupa untuk dukung channel kami agar terus berkembang dan bisa menyajikan berbagai video yang dapat bermanfaat bagi Anda dan juga menghibur. Check it out. Maharaja Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madhusudana Awataranidita Suhtiri Singha Prakrama Utunggadewa. Waduh, panjang banget. Dari cerita rakyat terbunuhnya Pertapa Sukesi. Sukesi adalah besan dari Prabu Jayabaya. Ketika Prabu Jaya menerima undangan Sukesi melalui putranya yang merupakan menantu dari Pertapa Sukesi. Sukesi memberi suguhan 3 tampah wadah dari anyaman bambu. Ketiga tampah ditutupi dengan kain putih. Kemudian Sukesi mempersilahkan Jayabaya mencicipi jamuan agung. Begitu kain putih disingkap, yang terlihat adalah rempah-rempah dan umbi-umbian, termasuk kunyit dan jahe. Seketika itu juga Prabu Jayabaya mencabut keris dan membunuh Pertapa Sukesi, dan selanjutnya membunuh pula endangnya, asisten sang Pertapa. Tanpa memberi penjelasan, Prabu Jayabaya mengajak putranya pulang. Setelah di istana selama berhari-hari, putra sang Prabu mengurung diri di kamar, mogok makan. Ya, karena putranya heran kenapa ayahnya membunuh besannya sendiri. Sampai kemudian Prabu Jayabaya menanyakan apa yang dipikirkan anaknya tersebut. Sang putra menyampaikan bahwa ayahnya sebagai raja telah berlaku tidak adil dengan membunuh Sukesi yang merupakan ayah mertua. Bahkan tidak cuma itu, endangnya juga dibunuh tanpa diadili hanya karena menyuguhkan bumbu dapur sebagai jamuan. Jayabaya kemudian menjelaskan bahwa kesalahan Sukesi sudah kelewat batas, sehingga agar kesalahannya tidak diteruskan, endangnya juga harus dibunuh. Sang Prabu kemudian menjelaskan tampah yang benar adalah lambang dari dunia, serta rempah-rempah yang ada adalah segala kejadian yang akan terjadi di bumi Nusantara. Kemudian, maksud dari ditutup kain putih adalah semua kejadian itu tidak akan terjadi bila seluruh penduduk Nusantara menjadi pertapa suci. Jayabaya menjelaskan bahwa semua itu harus terjadi. Mencegahnya terjadi adalah menentang kehendak Tuhan. Setiap uraian ini ditulis oleh putranya dan dibukukan sebagai petunjuk apa yang akan terjadi di kemudian hari. Di akhir penjelasan, Jayabaya menyampaikan bahwa tugasnya yang paling besar dalam kelahirannya saat itu adalah melakukan itu, menjamin bahwa yang telah ditakdirkan terjadi harus terjadi. Sang Prabu Jayabaya juga menyampaikan ia telah lahir 4 kali untuk melakukan ini semua dan akan terlahir 3 kelahiran lagi untuk melakukan tugas yang sama, memastikan dunia berjalan sesuai yang telah ditentukan. Wah, lahir beberapa kali ke dunia yang sama, guys. Apakah hal tersebut benar? Tentunya kita tidak mengetahuinya, karena yang mengetahuinya secara pasti adalah Tuhan. Nama besar Jayabaya tercatat dalam ingatan masyarakat, sehingga namanya muncul dalam kesusastraan Jawa zaman Mataram Islam, atau sesudahnya sebagai Prabu Jayabaya. Contoh naskah yang menyinggung tentang Jayabaya adalah Babad Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa. Dikisahkan Jayabaya adalah titisan Wisnu. Negaranya bernama Widarba.
yang beribu kota di Mamenang. Dikisahkan Jayabaya adalah titisan Wisnu. Negaranya bernama Widarba yang beribu kota di Mamenang. Ayahnya bernama Gendrayana, putra Yudayana, putra Parikesit, putra Abimanyu, putra Arjuna dari keluarga Pandawa. Permaisuri Jayabaya bernama Dewi Sara. Lahir darinya Jayamijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramurni, dan Dewi Sasanti. Jayamijaya menurunkan raja-raja tanah Jawa, bahkan sampai Majapahit dan Mataram Islam. Sedangkan Pramesti menikah dengan Astradharma, Raja Yawastina, melahirkan Anglingdarma, Raja Malawapati. Jayabaya turun tahta pada usia tua. Ia dikisahkan moksa di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Tempat petilasannya tersebut dikeramatkan oleh penduduk setempat dan masih ramai dikunjungi sampai sekarang. Prabu Jayabaya adalah tokoh yang identik dengan ramalan masa depan Nusantara, antara lain Serat Jayabaya Musarar, Serat Pranitikwaya, dan lain sebagainya. Dikisahkan dalam Serat Jayabaya Musarar, pada suatu hari Jayabaya berguru pada seorang ulama bernama Maulana Ngali Samsuddin. Dari ulama tersebut, Jayabaya mendapat gambaran tentang keadaan Pulau Jawa sejak zaman diisi oleh Aji Saka sampai datangnya hari kiamat. Dari nama guru Jayabaya di atas, dapat diketahui kalau naskah serat tersebut ditulis pada zaman berkembangnya Islam di Pulau Jawa. Tidak diketahui dengan pasti siapakah penulis ramalan-ramalan Jayabaya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat itu untuk mematuhi ucapan tokoh besar. Maka si penulis naskah pun mengatakan kalau ramalannya adalah ucapan langsung Prabu Jayabaya, seorang raja besar dari Kediri. Tokoh pujangga besar yang juga ahli ramalan dari Surakarta bernama Rangga Warsita sering disebut sebagai penulis naskah-naskah ramalan Jayabaya. Akan tetapi, Rangga Warsita biasa menyisipkan namanya dalam naskah-naskah tulisannya. Sedangkan naskah-naskah ramalan Jayabaya pada umumnya bersifat anonim. Nah, itulah sejarah singkat mengenai Jayabaya, seorang raja dari Kediri dengan ramalan-ramalannya tentang masa depan tanah air kita. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa, sampai jumpa.